Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan dan dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang manfaat mandi yang dilakukan di waktu fajar atau mandi yang dilakukan sebelum subuh. Mandi merupakan kewajiban semua insan agar badan senantiasa sehat dan segar, bersih dari setiap kotoran yang menempel. Di dalam Islam, kebersihan merupakan bagian dari keimanan. Oleh sebab itu, sebagai seorang muslim, kita diwajibkan mandi untuk senantiasa menjaga kebersihan badan. Ada waktu-waktu tertentu yang jika mandi dilakukan agar bisa mendapat manfaat bagi tubuh. Mungkin tidak sedikit orang yang belum mengetahui tentang khasiat dan keistimewaan dari mandi yang dilakukan di waktu fajar atau mandi yang dilakukan sebelum subuh. Sebenarnya telah banyak contoh dan perilaku tertentu di dalam Islam, namun kita tidak mengetahui bahwasannya mandi yang dilakukan sebelum subuh itu memiliki banyak manfaat, khasiat dan manfaat bagi tubuh. Di antaranya adalah jika mandi dilakukan di waktu terbit fajar atau sebelum subuh, sekitar pukul 4 pagi di waktu ini begitu sangat istimewa. Para nabi dan rasul adalah manusia paling mulia. Mereka senantiasa menghidupkan waktu sepertiga malam sampai fajar, karena itulah mereka adalah manusia yang paling sehat dibandingkan umatnya. Dan keteladanan ini diikuti oleh para tabi'in dan salafus soleh. Mereka meraih kesehatan dengan memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah termasuk kebiasaan mandi yang dilakukan di waktu fajar. Gas O3 mempunyai pengaruh yang positif pada urat dan mengaktifkan kerja otak dan tulang ketika seseorang menghirup udara fajar yang dinamakan dengan udara pagi. Dia akan merasakan kenikmatan dan kesegaran yang luar biasa. Bagi siapa saja yang senantiasa rutin mandi di waktu fajar atau mandi dilakukan sebelum subuh dengan istiqomah, insya Allah akan mendapatkan manfaat dari mandi yang dilakukan di waktu subuh. Berikut ini beberapa manfaat jika kita senantiasa mandi yang dilakukan sebelum subuh. Pertama, tidak terkena sakit demam, pilek, dan lain sebagainya. Kedua, tidak akan terkena sihir atau guna-guna santet, baik dari bangsa jin maupun dari ulah manusia. Ketiga, badan akan segar bugar dan sehat. Keempat, wajahnya berseri dan bercahaya. Lalu yang kelima, doa akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita melakukan sholat subuh dalam keadaan bersih dan tidak mempunyai najis. Yang keenam, sukar didoakan jahat oleh orang lain, seperti disumpahi jika ia menyumpah, maka sumpah serapah yang ia katakan akan berbalik pada dirinya. Yang ketujuh, menguatkan daya tahan pada mata atau tidak mudah rabun. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap hal baik tentu ada hal yang bisa merugikan. Jika itu dilakukan
Seperti halnya dilarang mandi di waktu-waktu tertentu karena jika itu dilakukan, maka akan berdampak kurang baik bagi kesehatan tubuh kita. Berikut waktu yang dilarang untuk mandi. Pertama, jangan mandi 30 menit setelah sholat asar. Karena di waktu tersebut, kondisi darah di dalam tubuh dalam keadaan panas. Sehingga jika kita melakukan mandi di waktu ini, bisa mengakibatkan akan timbulnya rasa lelah dan letih yang berlebihan. Yang kedua, jangan mandi setelah maghrib. Karena pada waktu setelah maghrib, antara pukul 18 sampai dengan 19, di mana waktu ini kondisi jantung kita sedang dalam keadaan lemah. Semoga kita bisa senantiasa melakukan mandi sebelum sholat subuh, agar tubuh kita senantiasa tetap sehat, segar dan bugar, sehingga dalam keadaan menjalankan sholat sunnah dan sholat subuh, tubuh kita dalam keadaan segar bersih dan suci dari najis. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.